Shalom, selamat sore kaum wanita yang hebat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat selalu. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu atas kami semua. Sore ini kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah Tuhan atas kami. Biarlah apa yang akan kami baca sore hari ini, apa yang akan kami dengar sore hari ini, firman-Mu ini menguatkan hati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama seorang wanita, tokoh wanita yang dia berjuang, pantang menyerah. Seperti judul sore hari ini, saya memberi judul renungan sore hari ini, terus berjuang, pantang menyerah. Mari kita akan baca bersama-sama dalam Alkitab Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua, cukup panjang ayat ini, tapi kita akan belajar di ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita akan baca bersama-sama yang sudah menemukan ayat ini. Rut bertemu dengan Boaz. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelali di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Amin. Tentunya kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan sudah sering mendengar tokoh ini, sudah sering mendengar Rut. Siapa Rut? Rut adalah menantu dari Naomi. Naomi kembali memutuskan untuk pulang ke Bethlehem setelah apa yang dialaminya, yaitu suaminya yang mati. Juga ketiga anaknya pun telah meninggal. Dan tinggal dialah bersama 3 orang menantunya. Dan salah satunya yaitu Rut. Rut tadi memutuskan untuk mengikuti ibu mertuanya, yaitu Naomi, untuk ke kota Bethlehem. Coba kita bayangkan sebentar, apabila kita ada di posisinya Rut tadi, ya, sudah mengalami kesusahan, kepedihan, dia harus pindah ke tempat kota lain yang bagi dia asing, budaya yang sangat berbeda, dan bersama dengan mertuanya yang sudah tua, juga dalam kepedihan, kesedihan. Tapi Rut memutuskan, "Ibu, kemana engkau pergi? Aku ikut. Allahmu juga Allahku." Itu sudah keputusan tekad Rut untuk mengikuti ibunya. Dan Rut tadi tidak tenggelam di dalam kepedihan. Dia mau bangkit untuk terus berjuang. Dengan apa? Dengan mengikuti ibu mertuanya.
Dan sampainya di Bethlehem tidak enak-enak begitu saja, tapi dia bekerja. Dia bekerja, dan pekerjaannya pun dianggap orang itu tidak hormat. Kenapa pekerjaannya dianggap orang tidak hormat? Karena pekerjaan Ruth ini membutuhkan apa? Hanya butuh belas kasihan orang. Dia mengambil butir-butir jelali yang sisa-sisa orang panen. Kalau yang punya pemilik tanah tersebut tidak mengizinkan, ya tentunya Ruth ini tidak bisa mengambil sisa-sisa bulir-bulir jelali tadi, walau itu hanya sisa-sisa. Nanti mungkin dimakan burung atau terinjak-injak, sudah tidak digunakan. Tapi kalau orang itu tidak punya belas kasihan, ya tidak diizinkan. Makanya pekerjaan Ruth ini dianggap tidak terhormat. Mengapa Ruth mau melakukannya? Karena dia mempunyai tanggung jawab atas hidupnya, atas ibu mertuanya, yaitu Naomi. Dia punya tanggung jawab atas dirinya, juga atas ibunya, Naomi. Makanya Ruth mau melakukannya. Dia tidak putus asa, terpuruk dalam kesedihan, tapi dia bangkit. Dia mau berjuang untuk kelangsungan hidupnya. Apapun cara yang dilakukan Ruth, berbagai cara, yang penting itu baik, dia akan lakukan. Dan Ruth ini sebenarnya banyak ya alasannya untuk dia menjadi mungkin kepahitan, merana, akibat apa yang dialami di dalam keluarganya. Ayah mertuanya yang meninggal, suaminya yang meninggal, kakak-kakak iparnya yang meninggal semua, dan tinggal dia sama ibunya. Bisa jadi merana, merenungi nasibnya, kok begini. Bisa juga orang sekarang dikatakan stres akibat kehidupan yang dia, masalah-masalah kehidupan yang dia hadapi. Tetapi Ruth tidak. Masalah kehidupan yang dihadapi, dia lawan dengan apa? Bangkit untuk terus melanjutkan kehidupannya, walau banyak tantangan yang harus dia hadapi. Ruth seorang yang belum mengenal Tuhan, karena di tempatnya, di bangsanya Moab, di situ orang menyembah berhala. Tapi Ruth mengambil satu keputusan, aku ikut ibu dan Allah, ibu Naomi, Allahku. Dia percaya Allah, dia menyembah Allah, dan kehidupannya pun dia serahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi, dia berserah kepada Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kaum wanita yang hebat yang dikasihi Tuhan, permasalahan demi permasalahan kita hadapi. Saat ini banyak tantangan yang kita hadapi, terutama dalam kehidupan ya. Karena virus corona yang melanda seluruh dunia, bukan hanya bangsa Indonesia tapi seluruh dunia ini, semua terkena dampak dari virus corona. Dan tentunya tidak mudah, tapi berat kita menghadapi, kita lalui. Baik itu masalah ekonomi, juga bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai karena virus corona ini. Tapi apakah kita hanya berserah begitu saja dengan keadaan yang ada?
wis koyong ini. Keadaannya ya wis lah, pasrah dengan keadaan. Atau kita mau bangkit. Aku harus hidup, aku harus bangkit, melakukan segala sesuatu yang berguna. Maju terus, pantang menyerah. Seperti Rut, wanita yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita teladani Rut yang pantang menyerah walau kehidupan yang sangat pahit. Tapi saat kita mau melakukan sesuatu yang baik, yang berguna, dan saya percaya Allah pun akan menolong kita, akan menyertai kita. Banyak hal yang saya sudah alami karena saya hampir sama kayak Rut. Suami sudah tidak ada, harus berjuang. Kalau Rut punya prinsip bertanggung jawab atas hidupnya dan orang tuanya, ibu mertuanya, saya juga punya komitmen. Saya berjuang untuk diri saya, juga ada untuk anak-anak saya. Demi anak-anak saya harus bangkit berjuang untuk kelanjutan kehidupan selanjutnya. Dan Tuhan pun tidak tinggal diam. Tuhan selalu menyertai kehidupan saya. Begitu juga kaum wanita yang kasih Tuhan, kalau kita mau terus berjuang seperti Rut, tidak putus asa, tidak tenggelam dalam permasalahan kehidupan kita, kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Masalah yang kita hadapi, sebenarnya punya dua pilihan, terpuruk atau berjuang. Tinggal kita, kaum wanita yang kasih Tuhan, kita mau terpuruk apa berjuang. Percayalah, ketika kita berjuang, Tuhan akan melihat setiap jerih payah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kaum wanita yang kasih Tuhan, mari terus berjuang, pantang menyerah menghadapi kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.